Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengupas pengobatan hati sihir, santet atau teluh. Cara cepat untuk mengobati santet atau teluh itu ada yang pakai kekuatan mistis benar, ada yang pakai teknik. Ini cara cepat untuk mengobati santet atau teluh. Cara yang pertama yang cepat itu, misalnya ada orang yang sakit, lalu suruh belikan telur, misalnya satu contoh 3 biji seperti ini. Telurnya utuh semua, utuh, semuanya utuh. Nah, caranya itu ada yang pakai kekuatan seperti sulap. Kalau seperti sulap itu, misalnya ini jarum, ini telur masih utuh, tapi ini masih jauh cepat lah sebenarnya, utuh, telur itu utuh. Kita masukkan jarum itu langsung, ini akan melunak. Seperti kita itu lunakan dulu ininya, langsung kita dorong. Ini ada caranya dan ada prakteknya. Hilang. Itu yang disebut ini cara cepat untuk menganukan teluh atau santet. Dan misalnya ininya mau dimasukkan lagi seperti bulu-bulunya. Ini bulu-bulunya. Seperti rambut apa kita masukkan. Kita masukkan rambutnya juga bisa. Seperti ini. Lihat. Nah, ini cara cepat. Kalau pengen cepat harus sekolah dulu, tapi ini cara cepat. Ini ada prakteknya, nggak ada lubang, nggak ada. Ini cara cepat untuk orang-orang yang di kota itu kadang-kadang lalu di obat begini langsung keluarkan, ada jarum, ada rambut, seperti ini obatnya. Cara cepat untuk mengobati santet seperti ini. Kita masukkan telurnya utuh, masukkan seperti ini. Ini ada prakteknya dan ada, kalau ini pakai apa ya, pakai olahan napas sebenarnya. Kalau yang seperti ini, jadi telur utuh itu bisa dimasukkan seperti kita masang apa ya, seperti kita masang, kalau itu seperti kita masang apa ya, masang susuk, gambarannya seperti kita masang susuk seperti itu. Apa saya udah ngah-ngahan, jadi masukinnya lumayan berat sih. Kalau itu ya, kalau didorong-dorong secara pakai ya nggak masuk-masuk. Ini nggak masuk-masuk. Tapi kalau pakai napas itu ya sangat mudah. Kalau misalnya pakai napas itu. Napas saya udah teratur. Nggak masuk, saya nggak masuk, nggak mau masuk. Nah, sebenarnya cara yang cepat itu ngobatin santet atau teluh itu, yang disebut teluh itu seperti ini. Ini telur, lalu kita itu pura-pura dicuci, bawa ini, masukkan ini. Jadi ini pakai paku bisa sebenarnya. Pakai yang bagus itu paku benang sol, seperti benang sol itu. Jadi ketik-ketikan gini dulu, kalau udah ada anunya, ada cacatnya ininya, baru tuh, seperti ini dibolongin tuh. Tapi sebenarnya ada tetesan kalau pakai bolongan mah, ada kelihatan ininya, ada kelihatan bekasnya putih begini. Lalu baru masukkan di dalam kamar mandi, kamar mandi itu dibolongkan tuh, seperti ini.
Tapi ini ada bolongan, enakan ini mah gak pakai napas. Lep, enakan. Jarum, seperti rambut-rambut. Ini pengobatan santet cara cepat. Pengobatan santet atau teluh itu cara cepat itu. Nah, lalu kan pura-pura bergetar-getar. Dan dimasukkan semuanya komplit, rambutnya, anunya seperti ini, dan hilang. Hampir mirip. Tapi kalau diperiksa itu sebenarnya ada lubang. Kalau ini, kalau seperti ini kan diperiksa itu nggak ada lubang, nggak ada lubang, bersih. Nah, ini kan di dalam semuanya ada. Ini ada. Ini kalau kita pakai khas Banten, pengobatan khas Banten itu ya seperti ini. Gak usah dipegang, orangnya diginikan, sama seperti itu. Kita ini sebenarnya lagi ngobatin juga kawan dari Tangerang. Ini seperti ini caranya. Dari sini nih ya, kalau misalnya orang itu ada anunya, sama langsung keisi. Tapi kita itu nggak ada teknik ini. Ini pakainya semacam mantra atau ada pelajaran khusus. Nah, seperti ini tadi yang pakai anu, seperti tadi sama sih. Nah, cuma ini langsung dimasukkan secara anu truk ke sininya gitu, nggak dibolongin dulu seperti itu. Kalau ini dibolongin dulu, hampir sama. Makanya pengobatan santet itu kadang-kadang membingungkan kalau saya ke kota itu. Ada orang anak-anak aja langsung bisa. Itu tekniknya seperti pakai paku begini, diketrik, jadikan rapi. Ada yang sebenarnya pakai langsung dimasukkan seperti itu rapi. Misalnya dibuka, dibuka. Ini baru semua. Ini baru dibuka misalnya. Kita buka ininya. Ini cara cepat untuk mengobati santet. Sebenarnya santet itu ya bukan begini obatnya. Sama. Ini pertama kita buka. Nah, yang tadi yang langsung dimasukkan itu sama. Ada bulu-bulu. Ada jarum. Sama. Ada jarum juga ini. Ada bulu juga ini. Yang ini pakai anu juga, pakai tadi yang pakai paku itu bolongin dulu, sama hasilnya sama. Walaupun pakai olah napas, pakai anu pun sama. Ini pengobatan cepat cara untuk santet atau guna-guna, sama hasilnya sama. Nah, hanya ilmu altak dengan ilmu anu itu sama, itu sama-sama ilmu. Sama jarumnya ada, anunya ada. Nah, tapi kalau yang pakai taruhlah kalau pakai bukan olahan napas itu beda, walaupun sama ininya beda. Ini kadang-kadang di aroma kita itu aromanya, kalau kita itu pakai apa ya, itu ada makhluk jinnya itu, ininya baunya busuk. Ininya baunya busuk, walaupun baru misalnya langsung baunya busuk seperti bau busuk. Ini bau busuk, beda tuh, seperti ini. Sama, hasilnya sama. Tapi ini pakai jin doang. Ini nggak benar, semuanya nggak benar. Semuanya yang cepat untuk mengobatin santet. Sama jarum-jarum juga, jarum. Tapi cuma bedanya baunya busuk, busuknya minta ampun. Kalau yang pakai ada jinnya. Itu aja yang sama, jadi semuanya sama seperti itu. Ininya sama. Nah, ini untuk apa? Kalau kita itu oman tadi ini yang disebut guna-guna atau teluh. Hampir sama, tapi beda cara. Itu pengobatan cepat ini. Tapi sebenarnya ini tidak benar. Yang benar itu kalau kita itu kena santet, ambil wudhu, berdoa, atau kita ambil kitab suci Al-Quran, lalu membacakan kitab suci Al-Quran itu sampai khatam.
paling tidak kita itu baca Al-Fatihah, tahan napas 9 kali, baca salawat Nabi itu 7 kali, baca syahadat 3 kali. Tapi waktu baca syahadat itu harus ditahan napas, seperti itu aja. Cuma santet itu beberapa santet atau teluh itu beberapa bagian atau beberapa jenis, itu aja bedanya. Tapi ya kalau misalnya untuk penolak bala santet dan teluh, orang yang khatam Al-Quran dibacakan dengan air di depan ya, kita baca Al-Quran misalnya sampai khatam 3 kali, lalu siramkan di rumah yang ditinggali untuk melindungi anak istri atau diminumkan semuanya, itu untuk menghindari santet, guna-guna atau sihir. Bukan seperti ini pengobatan sebenarnya. Ini yang terpengaruh itu karena lalai, atau misalnya dia itu kadang-kadang kan karena usaha, karena ada beban keluarga, beban usaha, itu tak ingat kita itu ada Tuhan atau ada Allah, itu tidak lupa. Itu yang bisa kena oleh guna-guna atau santet atau teluh itu. Cuma bedanya sebenarnya teluh dan santet itu beda, apalagi guna-guna itu beda lagi, tenung itu beda lagi. Nanti kesananya kita akan jelaskan atau kita akan kupas habis dari apakah itu santet, apakah itu guna-guna, apakah itu teluh, apakah itu tenung. Beda, sebenarnya beda. Tapi untuk semuanya itu kalau orang yang bisa khatam Al-Quran dibacakan 3 kali dengan air misalnya aqua, lalu siramkan di sekeliling rumah atau sekeliling parangan atau dipelkan, itu insya Allah akan terlindungi. Kalau kita tidak bisa, datang ke ustadz atau pak kiai setempat, khatamkan itu 3 atau 7 kali khatam Al-Quran, dibacakan di air itu untuk penolak sihir atau misalnya guna-guna teluh atau santet. Itu yang benar. Sekian saja dari saya, mungkin ada kesalahan dan kekurangannya, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.